Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan, dan judul perenungan firman Tuhan buat kita hari ini saya beri judul hidup rukun. Hidup rukun, siapa sih yang tidak senang untuk hidup dalam kerukunan? Entahkah itu suku apapun atau agama apapun atau siapapun orang yang ada di dunia ini pasti merindukan adanya sebuah kerukunan, hidup dalam kerukunan. Dan karena kerukunan itu membawa kedamaian di hati, damai dengan lingkungan, damai dengan keadaan sekitar jika ada sebuah hidup yang penuh dengan kerukunan. Nah, rukun juga saya pernah baca di kamus bahasa Indonesia, artinya bersatu hati atau sepakat. Nah, di mana ada kesatuan hati, kesepakatan, kerukunan tercipta dan ada kedamaian. Dalam Alkitab, Mazmur 133 ayat 1 berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Panggilan untuk hidup dalam kerukunan digemakan oleh pemazmur. Suku-suku di Israel rentan terhadap konflik antara suku, dan semakin kuat konflik di antara mereka, maka semakin lemah pertahanan mereka terhadap serangan dari bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tetapi semakin mereka hidup dalam kerukunan, maka mereka akan semakin kuat pertahanannya terhadap serangan dari bangsa-bangsa sekitar. Dan dampaknya juga dirasakan oleh semua suku di Israel. Itulah sebabnya pemazmur melukiskan bahwa hidup bersama dengan rukun itu bagaikan minyak yang di atas kepala Harun meresap. Bukan hanya meresap saja di kepalanya, tetapi juga sampai di janggut dan bahkan di leher. Kerukunan juga itu bagaikan embun yang menetes tidak hanya di Gunung Hermon, tetapi juga sampai ke Bukit Sion. Pemazmur melukiskan bahwa hidup bersama dengan rukun itu sangat baik. Alangkah baiknya dan bahkan indahnya apabila kita hidup bersama dalam rukun. Tidak mudah untuk kita hidup rukun di tengah berbagai perbedaan yang ada. Entah dalam rumah tangga atau di tengah gereja atau di lingkungan di mana kita berada. Kita tidak mudah untuk hidup rukun karena ada banyak perbedaan yang ada. Tetapi ketika kita berusaha untuk hidup dalam kerukunan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Ketika tidak ada kerukunan, maka timbul perpecahan, timbul masalah, timbul konflik satu dengan yang lain ketika tidak ada kerukunan. Tetapi ketika kita hidup dalam kerukunan, maka akan ada kedamaian, maka akan ada ketenangan, maka di sana akan ada keindahan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Mari kita belajar hidup rukun di rumah, di gereja, di lingkungan, atau dimanapun kita berada. Kita berusaha hidup rukun karena berkat Tuhan akan dicurahkan di sana, dan kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang yang kita temui ketika kita hidup dalam kerukunan. Mari kita hidup rukun sekalipun banyak tantangan yang kita harus hadapi, banyak perbedaan yang kita harus temui, tapi kita belajar hidup rukun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami belajar untuk hidup rukun karena firman Tuhan berkata alangkah baiknya dan indahnya apabila kami hidup rukun, maka berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.